Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 BK Anak Berkebutuhan Khusus akan membahas mengenai masalah pribadi dan sosial yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Dengan dosen pengampu ada Dr. Sulistiana MPD dan Bapak Muhammad Arsyad MPC Psikolog. Next slide. Anggota kelompok kami ada Amalia Octavia dengan NIM 2010123220021, ada Clarissa Rahel dengan NIM 2010123220009, lalu ada Nur Ayu Amelia dengan NIM 2010123220045, ada Purnanda Azahra dengan NIM 2010123320013, lalu ada Rizky Dina Halisa dengan NIM 2010123220029. Di sini kami akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama ada pengertian masalah pribadi dan sosial, yang kedua ada masalah pribadi yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, yang ketiga ada masalah sosial yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, yang keempat ada cara mengatasi masalah pribadi anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir ada cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah pribadi dan sosial. Jadi, masalah pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh manusia sebagai individu atau pribadi. Jadi, menurut Parilo yang dikutip Suetomo dalam pengorganisasian dalam pengembangan masyarakat, ada 4 komponen dalam memahami pengertian masalah sosial, yaitu yang pertama, masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu, dan yang kedua, dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu maupun masyarakat. Yang ketiga, ada merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir, menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Jadi masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung atau bersumber langsung dari suatu kondisi maupun proses sosial. Next slide. Yang kedua yaitu masalah pribadi yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Pada bagian A, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama ada tunalaras. Kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua ada anak dengan gangguan komunikasi, bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Lalu yang ketiga ada hiperaktif. Secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Lalu pada bagian B ada anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual, jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Lalu yang kedua ada anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya IQ sekitar 70-90. Lalu yang ketiga ada anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Lalu yang keempat ada anak berbakat, yaitu anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas.
di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima ada autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Lalu yang terakhir ada indigo. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Next slide dilanjutkan oleh teman saya. C. Permasalahan yang dihadapi anak berbakat. Yang pertama, labeling. Memberikan label pada anak berbakat dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak tersebut dan dapat mengakibatkan beban mental. Yang kedua, memberikan nilai dalam bentuk angka dapat menimbulkan permasalahan jika angka yang dimiliki tidak menggambarkan kemampuan anak. Yang ketiga, understatement pada anak berbakat adalah kinerja anak yang secara signifikan berada di bawah potensinya. Yang keempat, konsep diri terbentuk bukan hanya dari cara orang lain memandang tentang dirinya, tetapi juga ketika dirinya menghayati pengalaman tersebut. Problem penyesuaian diri siswa tunarungu. Yang pertama, kurang percaya diri. Kurang percaya diri pada siswa tunarungu sekilas terlihat baik, namun pada kenyataannya mereka sering mengalami jika bertemu dengan orang yang belum mereka kenal sebelumnya. Yang kedua, kurang mandiri, yaitu ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga, cenderung kaku. Sifat cenderung kaku adalah sifat datar tanpa ekspresi yang ditunjukkan siswa ketika mengekspresikan sesuatu yang telah selesai dilakukan. Yang keempat, egosentris. Menurut pengertiannya, orang egois yang cenderung memperhatikan dirinya sendiri. Faktor penyesuaian diri siswa tunarungu. Yang pertama, kondisi fisik. Masyarakat sering menilai seorang dari kondisi fisik yang terlihat pada orang tersebut. Yang kedua, keluarga. Keluarga yang punya anak tunarungu sebagian besar kurang memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung akan keberadaan anak tunarungu akan menambah dampak negatif pada anak. C. Masalah sosial dihadapi anak berkebutuhan khusus. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku sosial diantaranya anak psikotik atau neurotik, anak dengan gangguan emosi, dan anak nakal. Berdasarkan sumber, terjadi tindakan kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi pertama, tunalaras emosi, yaitu penyimpangan perilaku sosial yang ekstrim sebagai bentuk gangguan emosi. Yang kedua, tunalaras sosial, yaitu penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional. D. Cara mengatasi masalah pribadi anak berkebutuhan khusus. Cara mengatasi permasalahan pribadi tersebut harus melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu orang tua, guru, sekolah, masyarakat. Selain itu, masalah pribadi yang dihadapi anak berkebutuhan khusus juga dapat diatasi melalui layanan bimbingan dan konseling, yaitu melalui layanan informasi, konseling individu, dan konseling kelompok. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu hal yang harus dilaksanakan guru saat melakukan bimbingan di jam pelajaran, yaitu yang pertama, berusaha beradaptasi dengan kondisi pribadi ABK, kedua, bersikap hangat, lembut, ramah, tenang, dan berupaya tidak menekan ABK, ketiga, tidak kasar, keempat, memberi perhatian, kelima, memberikan arahan ABK atas perilaku tidak baik yang mereka tunjukkan, keenam, bersifat empati, terbuka, menerima, dan memperlakukan ABK secara wajar,
Ketujuh, memberikan motivasi untuk mengembangkan pribadinya. Kedelapan, memahami pribadi ABK yang tengah memiliki masalah dalam hidupnya. Kesembilan, memberikan informasi mengenai pentingnya nilai-nilai karakter. Kesepuluh, berusaha memahami, mengenal, menerima, mengarahkan, dan mewujudkan potensi ABK apa adanya. Yang cara mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada anak tunarungu. Secara umum, anak tunarungu dapat diartikan adalah anak yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya, sebab orang akan mengetahui bahwa anak menyundang ketunarunguan pada saat berbicara. Anak tersebut berbicara tanpa suara atau dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Anak tersebut hanya berisyarat. Menurut Atmaja pada tahun 2018, dapat dilakukan dengan pendekatan pelayanan pendidikan full inclusion atau integrasi penuh melalui konselor teman sebaya dengan sistem mentoring atau dengan auditory verbal terapi. Yang kedua, anak tunanetra. Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak yang mengalami gangguan penglihatan disebut anak tunanetra. Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat. Menurut Atmaja 2018, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memproses informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan metode urutan atau sequential mode atau metode peta kognitif. Yang ketiga, anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental, intelektual, ataupun kecerdasannya yang di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Menurut Paratiwi 2011, penanganan yang perlu diberikan kepada anak tunagrahita ini adalah lebih fokus pada life skill dan kemampuan merawat diri. Yang keempat, anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal sebagai akibat bawaan luka penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus. Menurut Atmaja 2018, penyandang tunadaksa melakukan rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi psikososial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada kelima, anak tunalaras. Tunalaras merupakan sebutan untuk anak berkeliaran emosi dan perilaku. Tunalaras adalah ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi, penanganannya memberikan contoh yang baik pada anak, beri perhatian pada anak agar perilaku anak tidak menyimpang terlalu jauh. Usaha lainnya yaitu memeriksakannya ke klinik psikiatri anak. Yang keenam, anak autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Penanganannya dapat dilakukan melalui terapi seperti terapi perilaku, terapi balur, metode ABA, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, anak ADHD atau singkatannya itu Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Istilah ini memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung tentang perhatian mereka. Penanganan anak dengan ADHD sepatutnya mendapatkan pelayanan pendidikan khusus di sekolah. Yang kedelapan, anak disleksia. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani yaitu dis yang artinya sulit dan lex yang berasal dari kata legen atau yang artinya berbicara. Anak yang menderita disleksia
biasanya kurang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kata atau simbol-simbol tulisan. Penanganan yang bisa dilakukan yaitu terapi yang bisa digunakan adalah terapi gelombang otak disleksia treatment. Pendekatan yang efektif lainnya adalah dengan menerapkan modifikasi perilaku saat pelaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, anak berbakat. Anak gifted berbakat superior adalah anak yang mempunyai potensi unggul di atas potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal. Para ahli dalam bidang anak-anak gifted memiliki pandangan sama, yaitu keunggulan lebih bersifat bawaan atau keturunan. Keunggulan lain yang telah disepakati oleh para ahli ialah anak-anak gifted mempunyai superioritas dalam bidang akademik. Penanganannya yaitu hindari sikap memarahi anak ketika anak berbuat tidak seperti teman sebayanya dan sikap suka membanggakan anak jenius. Slide selanjutnya. Kesimpulan, setiap makhluk hidup pastinya tidak pernah terlepas dari masalah, baik itu masalah pribadi maupun sosial. Bukan cuma anak normal saja yang punya masalah, tetapi anak berkebutuhan khusus pun juga pastinya memiliki masalah yang terjadi di kehidupannya. Anak berkebutuhan khusus kebanyakan mengalami masalah seperti dijauhi oleh teman-temannya, tidak percaya diri, susah bersosialisasi, dikucilkan dari masyarakat, dan sebagainya. Maka dari itu, orang tua atau keluarga sebagai penyedia layanan utama untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus mesti memiliki kesadaran dan tanggung jawab dengan membawanya untuk melakukan terapi, memberikan mereka perhatian dan kasih sayang, bersikap empati, juga selalu memberikan motivasi. Perlu juga adanya gerakan-gerakan penyadaran kepada masyarakat dari sekolah, dinas atau instansi, atau badan atau boleh lembaga terkait untuk lebih bersikap humanis dan menghargai hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi sikap-sikap yang menolak dan mendiskriminasi karena ABK memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Next. Sekian dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.